Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita masih akan melanjutkan cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dan menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat ABC. Silahkan teman-teman bisa menyimak video ini hingga tuntas. Nah, kemarin kita sudah belajar di bentuk 1 dan 2 ya untuk pemfaktorannya. Sekarang kita akan belajar pada bentuk yang ketiga dan keempat. Jadi untuk ketiga dan keempat di sini persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat tambah BX atau nilai C-nya sama dengan 0. Sementara yang keempat itu adalah bentuknya X kuadrat kurangi C atau nilai B-nya sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu saja. Jadi untuk yang pertama, akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat tambah BX atau C sama dengan 0. Nah, di sini untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat tersebut kita gunakan rumus seperti ini. Ya, jadi untuk ketika nanti teman-teman menemui persamaan kuadrat di mana C-nya sama dengan 0 dan diminta untuk memfaktorkan, kita gunakan rumus seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang pertama, ini kalian diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X sama dengan 0 dengan cara pemfaktorannya. Jadi jelas di sini dia menjadi bentuk yang ketiga ya. Jadi karena C-nya itu sama dengan 0, X kuadrat tambah 5X sama dengan 0 ya. Untuk langkah yang pertama, kita tulis dulu koefisien pada A. Nah, di sini kan dia tidak ada angkanya, maka kita tuliskan 1 ya. Sekarang teman-teman perhatikan, di sini punya angka dan huruf. Di sini juga sama ya. Nah, di sini punya angka 1, punya angka 5. Keduanya ini kira-kira bisa dibagi dengan berapa? Kalau dibagi dengan 5, ini bisa, tapi 1 ini apakah bisa dibagi 5? Tidak ya. Nah, ini sama-sama kita bisa membagi dengan 1 ya. Jadi di sini bagi 1 bisa, ini bagi 1 bisa. Kemudian X kuadrat ini memuat X, yang di sini juga memuat X, maka kita keluarkan X-nya 1 saja. Maka angka tadi ya yang sama-sama bisa dibagi tadi itu 1, kemudian sama-sama punya huruf X, maka kita juga keluarkan X-nya. Sehingga 1X kali berapa supaya hasilnya 1X kuadrat? Itu X, 1X kali X. Nah, di sini 1X kuadrat gitu ya. Kemudian 1X kali berapa supaya hasilnya adalah plus 5X? Nah, ini plus 5 ya teman-teman ya. Kenapa? 1X kali plus 5 itu adalah plus 5X ya. Jadi kita membentuknya supaya seperti ini hasilnya ya. Sama dengan 0. Setelah itu, nah ini kan sudah membentuk perkalian. Nah, kita pisahkan. Di sini 1X, di sini X plus 5. Maka 1X sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari X-nya. Nah, di sini dia ini menunjukkan 1 kali X ya. Kemudian lawan dari perkalian itu adalah pembagian. Maka ketika pindah ruas dia akan menjadi bagi. Sehingga X-nya sama dengan 0 per 1. 0 bagi 1 itu adalah 0. Nah, kita dapatkan X1-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X tambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita pindahkan ruas dulu ya. Plus 5 pindah ke sana menjadi min 5, sehingga didapatkan X2-nya adalah negatif 5. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan 0 atau X2-nya sama dengan negatif 5. Itu ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini masih sama juga bentuk yang ketiga karena kan dia C-nya sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan. Di sini punya angka 2, punya angka 6. Keduanya bisa dibagi dengan berapa kira-kira? Nah, dibagi dengan 2 juga ya. Maka di sini saya keluarkan 2. Kenapa ada X-nya? Karena kan di sini X kuadrat ini adalah 6X, sama-sama punya X, maka saya keluarkan X-nya sehingga yang tadi bisa sama-sama bagi 2 itu di sini ya, 2, kemudian sama-sama punya X, ini saya keluarkan X-nya juga. Sekarang 2X kali berapa supaya hasilnya 2X kuadrat? Ya ini, 2X kali X, makanya 2X kuadrat. Jadi ini saya berikan X. Kemudian 2X kali berapa supaya hasilnya negatif 6X? Maka 2X kali ya min 3 ya. 2X kali min 3 hasilnya adalah min 6X sama dengan 0 itu ya. Nah, ini kita sudah dapatkan perkaliannya 2X kali X min 3. Masih sama seperti tadi, kita pisahkan ya. Jadi 2X sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0.
Selanjutnya masih sama, X-nya sama dengan 0/2 karena kan ini pindah ruas ke sebelah kanan ya, karena ini perkalian jadi berubah menjadi pembagian sehingga didapatkan X1-nya itu adalah 0. Kemudian yang kedua, ini untuk X-nya sama dengan X min 3 sama dengan 0, ini min 3 pindah ke ruas sebelah kanan menjadi plus 3 sehingga X2-nya adalah 3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan 0 atau X2-nya sama dengan 3 ya. Nah, kalau tadi adalah bentuk yang ketiga, sekarang kita belajar ke bentuk yang keempat ya. Jadi kalau bentuk yang keempat ini itu B-nya sama dengan 0 ya. Jadi yang tengah itu 0. B sama dengan 0. Tadi C-nya sama dengan 0. Nah, itu nanti kalian bisa membentuknya menjadi seperti ini pemfaktorannya. Berarti X min B kali X plus B, di mana B-nya itu adalah akar dari C itu sendiri. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama, di sini kalian diminta untuk menentukan akar-akar dari X kuadrat kurangi 25. Nah, di sini cara yang pertama perhatikan ada angka 25 ya, atau bilangan 25. Ini adalah bilangan kuadrat. Akar dari 25 itu berapa? Benar. Akar 25 adalah 5 ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. X plus 5, X min 5 sama dengan 0. Jadi hasil dari akar tadi kita letakkan di sini. Kemudian tinggal ditambah X, diberi tulisan X tambah sama X min. Nah, itu cukup ya. Jadi hampir mirip, hanya membedakan adalah tandanya saja. Nah, ini kan sudah membentuk perkalian ya teman-teman ya. Sehingga kita pisahkan saja X tambah 5 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Nah, masing-masing kita kerjakan dulu. X sama dengan 5 pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi min 5 sehingga X1-nya itu adalah negatif 5. Dan yang kedua, X sama dengan 0 ini pindah ke ruas jadi plus 5 sehingga X2-nya itu sama dengan positif 5. Dah selesai. Jadi kita dapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan negatif 5 atau X2 sama dengan 5. Dah. Contoh yang kedua, jadi tentukan akar-akar dari X kuadrat kurangi 64 dengan cara pemfaktoran. Ini juga sama, dia bentuk yang keempat di mana B-nya sama dengan 0 ya. Jadi sama seperti tadi, perhatikan angka di belakang di sini itu adalah 64. Akar dari 64 itu berapa? 8 ya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini, X plus 8 X min 8 sama dengan 0 ya. Karena ini sudah perkalian, maka kita pisahkan X tambah 8 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Masing-masing kita kerjakan, kita dapatkan X1-nya itu adalah negatif 8 dan X2-nya di sini adalah positif 8. Tuh ya, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan negatif 8 atau X2-nya sama dengan 8. Udah ya? Nah, kalau tadi kita menggunakan pemfaktoran ya teman-teman ya. Sekarang kita gunakan rumus ABC atau kuadratik untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi tidak hanya menggunakan metode pemfaktoran, tapi kita bisa menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumusnya adalah seperti ini. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Terlihat rumit ya, tapi sebenarnya ini nanti mudah ketika kita langsung ke contoh soal ya. Nah, coba perhatikan dulu. Jadi kalian diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan rumus ABC. Nah, sebelum kita menggunakan rumus ABC itu, kita harus tentukan dulu nilai A, nilai B, nilai C dulu ya. Nilai A-nya di sini adalah 1 ya, kemudian B-nya itu 9 dan C adalah 14. Nah, langsung kita gunakan rumus tadi. X12 itu sama dengan seperti ini, kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, perhatikan di sini B-nya adalah 9 ya, maka kita tuliskan karena di sini ada min, maka min 9 ya, min B-nya diganti 9 plus minus B-nya tadi 9 ya, 9 kuadrat dikurangi 4 kali, ini maksudnya kali, A-nya adalah 1, tulis di sini, kali C, C-nya adalah 14, tulis di sini,
per 2A, 2 kali A, A-nya tadi 1, 2 kali 1. Ya, kita lanjut kerjakan dulu yang di dalam akar ini. 9 kuadrat itu berapa? Ya, 9 kuadrat adalah 81 ya. 81 kemudian dikurangi 4 kali 1 kali 14 itu adalah 56. Maka dikurangi 56 per 2. 2 kali 1 kan 2 ya. Masih dikerjakan yang di dalam akar. X1 2 berarti min 9 plus minus akar 25 per 2 ya. Akar 25 berapa teman-teman? Akar 25 itu 5 ya. Maka kita kerjakan di sini negatif 9 plus minus 5 ya. 5 hasil dari ini akar 25 per 2 ya. Nah, karena di sini kita bisa peroleh X1 dan X2. Caranya bagaimana? Di sini kan plus minus ya, teman-teman ya. Untuk X1-nya kita beri plus, untuk X2-nya kita beri min. Maka seperti ini. Negatif 9 ditambah 5 per 2 itu untuk yang X1. Sementara untuk yang X2 berarti negatif 9 karena tadi sudah plus, sekarang kurang ya, dikurangi 5 per 2 ya. Kita kerjakan masing-masing. Min 9 ditambah 5 itu negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2 ya. Nah, kemudian di sini untuk X2-nya negatif 9 dikurangi 5, hutang 9, hutang lagi 5, maka hutangnya bertambah ya, sehingga didapatkan negatif 14 per 2. Jawabannya adalah negatif 7. Nah, gitu ya. Mudah kan? Jadi kita dapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut itu adalah X1 sama dengan negatif 2 atau X2-nya sama dengan negatif 7 ya. Lanjut saja contoh yang kedua, masih sama, kalian diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini tapi dengan rumus ABC. Langkah yang pertama, cari dulu ya nilai A, nilai B, nilai C. Nah, di situ nilai A-nya berapa? Ya, nilai A-nya adalah 2. Nilai B-nya di sini adalah negatif 5 ya, dari sini ya. Kemudian nilai C adalah negatif 3. Kita tulis dulu rumusnya seperti ini. Nah, X1 2. Nah, ini min B. B-nya tadi adalah negatif 5. Maka kita tulis dulu min 5. Kenapa? Min-nya itu dari sini, B-nya tadi adalah min 5 ya. Plus minus. Nah, B-nya tadi min 5, maka min 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya tadi 2, sedangkan C itu adalah negatif 3 per 2A. A-nya 2 ya, 2 kali 2. Nah, kita kerjakan dulu yang awal. Min ketemu min ini adalah plus ya, positif ya. Kita tuliskan 5 plus minus. Nah, di dalam akar kita kerjakan. Negatif 5 kuadrat itu 25 dikurangi 4 kali 2 kali negatif 3 itu adalah negatif 24. Jadi dikurangi negatif 24 per 4 ya. 2 kali 2 itu 4. Nah, kita kerjakan di dalam akar dulu. 5 plus minus. Nah, ini kan min dan min ya. Min kali min kan adalah positif. Maka kita tuliskan 25 plus 24 per 2 per 4 ya. Sehingga kita kerjakan lagi yang di dalam akar. X1 2 sama dengan 25 tambah 24 itu adalah akar 49 itu ya, per 4. Akar 49 itu berapa teman-teman? Ya, benar, 7 ya. Maka kita bisa tuliskan 5 plus minus 7 per 4. Sama seperti tadi, kita bisa pisahkan X1 dan X2. Untuk X1-nya itu tambah atau plus, untuk X2-nya kita kurang atau min. Maka di sini 5 tambah 7 per 4, X2-nya 5 kurangi 7 per 4. Nah, kita kerjakan masing-masing. 5 tambah 7 itu 12 per 4. 12 bagi 4 itu adalah 3 ya. Kemudian ini 5 kurangi 7. 5 kurangi 7 itu negatif 2 ya, per 4. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sehingga diperoleh negatif setengah. Jadi akar-akarnya tadi adalah X1 sama dengan 3 atau X2-nya sama dengan negatif setengah. Itu ya, silakan nanti bisa diulangi videonya untuk bisa lebih mendalami, bisa lebih memahami materi hari ini. Nah, untuk
sebagai latihan ya teman-teman ya, kerjakan 5 soal ini di buku catatan ya. Untuk A, B, dan C ini gunakan rumus ABC atau rumus kuadratik, sementara untuk D dan E ini gunakan di pemfaktoran ya. Mungkin itu saja dari Miss Nini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.